Kekuatan melengsarkan dengan menggunakan bulldozer Kejaksaan Agung sudah berhasil mendongkel Erlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kasus hukum sengaja dipakai untuk mencapai target kursi Ketua Umum sebagai langkah awal. Hampir dipastikan skenario selanjutnya adalah menggunakan kekuatan barongsai, yaitu kemampuan angpau sebagai amunisi pamungkasnya. Akan sama persis dengan kekuatan yang digunakan saat pemenangan Pilpres baru lalu. Kemudian apakah ini indikasi kuat Gibran yang akan diposisikan sebagai ketua umum atau Pak Jokowi yang akan jadi ketua umum Golkar? Bagaimana mengendalikan Munas Golkar agar mendukung rencana besar itu? Apakah setelah berhasil menekan ketua umum Golkar hingga mundur, lalu apakah Kejaksaan Agung juga akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar? Rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin Kejaksaan digunakan sebagai perangkat hukum pada para petinggi Partai Golkar lainnya, karena tidak semua tokoh Partai Golkar punya kasus hukum. Juga pemilik suara yang akan menentukan kemenangan merebut jabatan Ketua Umum Partai Golkar tidak semuanya punya masalah dengan hukum. Hampir dipastikan skenario selanjutnya adalah menggunakan kekuatan barongsai, yaitu kekuatan angpau sebagai amunisi pamungkasnya. Jadi ini persis pengulangan pada sukses pemenangan Pilpres lalu. Isu yang terpantau, angpau yang dibutuhkan setelah dirinci untuk sementara nih ya, untuk 600-an utusan DPD tingkat 2, 34 DPD tingkat 1, 6 faksi di DPD, penggantian ketum yang baru, pelaksanaan Munaslup, ini diperkirakan semua mencapai angka total antara 1 sampai 5 triliun. Angka yang kecil tentunya untuk seseorang atau untuk kelompok ini. Angka tersebut memang terlalu peka untuk ditampilkan rinciannya karena masih dinegosiasi antar pihak yang terlibat untuk suksesi yang sedang berjalan. Mungkin akan muncul protes tentang rambu-rambu seseorang yang tidak bisa langsung menduduki jabatan ketua umum sebelum pernah menjadi pengurus, tapi itu hanya kendala kecil. Jangankan ADART partai, undang-undang saja bisa diubah. Lalu siapa calon kuat untuk ketua umum Golkar? Indikasi kuatnya adalah Gibran yang akan diposisikan sebagai ketua umum Partai Golkar, karena Gibran tidak akan memiliki kekuatan apapun sebagai wapres tanpa kekuatan partai politik besar. Juga untuk apa Gibran menjadi ketua umum? 1. Mengamankan lancarnya program keberlanjutan. 2. Mengamankan posisi Pak Jokowi pasca lengser dari kekuasaannya. 3. Menangkal kekuatan Prabowo kalau dirasakan akan ingkar janji. 4. Memperlancar koalisi Indonesia Maju untuk menguasai daerah-daerah. Pergolakan politik di Golkar kali ini bukan datang dari internal Partai Golkar, tetapi ada kekuatan besar dari luar yang sangat powerful. Dalam sejarah Partai Golkar baru kali ini terjadi. Untungnya di tubuh Partai Golkar masih ada tokoh lama yang sangat paham sejarah, kemana Golkar harus berlayar, mengendalikan kompas jalannya Golkar. Akankah mereka masih mampu mengarahkan Partai Golkar dan tidak diambil alih paksa dengan melawan kekuatan angpau? Atau malah mereka ikut terlarut, tenggelam di dalamnya? Apapun skenario tersebut, maka mengambil Golkar kemudian diisi anak-anak muda akan membuat pertandingan di tahun 2029 bahkan di tahun 2034 sulit dilawan oleh Garudanya Gerindra, benteng ketatonnya PDIP atau partai berlambang Mersinya Demokrat, di mana pemimpinnya sudah istirahat kira-kira di tahun 2029 atau di tahun 2034. Maka yang membawa Indonesia Emas 2045 tinggal Golkar versi baru. Benarkah begitu skenario yang akan dijalankan dalam jangka panjangnya? Peace.